berarti Bu Rosi, dia bilang kita ini diberikan kehendak bebas, jangan semuanya kita salahkan kepada iblis. Berarti kamu bela iblis. Bukan begitu apa? Ya? Contoh gini Bang ya. Ketika abang, ini saya strike to the point. Sama Bu Rosi, saya cuma saya mau belajar sama Bu Rosi, langsung sama Bu Rosi. Contoh aja. Ketika Bang Lodi lihat Kak Rosi, sorry ya Kak Rosi ya, ini hanya analogi aja, contoh aja ya. Ketika Abang Lodi melihat Sister Rosi yang sedang berbikini, contohnya gitu ya, lalu timbul Kayaknya otaknya Bang Kingdom lagi berbikini ria nih di otaknya. Jangan nuduh Bang Lodi lah. Bang Lodi kan lagi bilang aja Bang Kingdom, jangan orang lah Bang. Iya, coba bilang Bang Kingdom. Bang Kingdom melihat Bu Darni. Nah, Bang Kingdom melihat Bu Darni pakai bikini begitu, coba. Terus di pikiran Bang Kingdom itu apa yang terwujudkan itu, coba. jadi gini maksud saya gini, Bang Lodi. Jangan gini loh Bang, jangan fitnah Bang Kingdom lah, jangan fitnah Bang Loding lah. Akui aja, aku tuh lagi membayangkan wanita dalam lagi berpakaian bikini, akui aja lah Bang Kingdom, gitu loh. Gini. Iya, jangan nuduh Bang Loding. Gimana sih? Jadi gini. Ya gini kalau begini Aduh, gimana ini? Kita ini manusia normal. Saya juga laki-laki ya. Kami tidak tahu apa yang sedang mereka bahas, tapi ini perdebatan antara Kristen sesama Kristen, dan yang lebih membingungkan kami lagi, mereka sama-sama bertuhan dengan Yesus. Namun, apa yang mereka perselisihkan, simak selengkapnya Kristen mana yang terpojok di sini. Assalamualaikum, saya bukan ustazah, namun sebagai perempuan wajib belajar agama, melalui kisah hidup orang lain, kesaksian mualaf dan murtadin, ataupun diskusi lintas agama yang semakin ramai di sosial media. Oleh karena itu, marilah bergabung dengan saya untuk menilai dan juga memberi komentar dengan perkataan yang baik dan benar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, subscribe dulu dan mari kita berteman. Kita ini manusia normal. Saya juga laki-laki ya. Tetapi saya terutama masuk di 2026 ini, saya belajar betul menjaga hati dan pikiran saya supaya tidak terkontaminasi dengan dosa. Contoh, ketika lihat perempuan cantik, ya kan biasanya kita laki-laki melihat perempuan cantik pasti matanya udah kemana-mana. Tadi sudah bilang bikini, berarti pikiran sudah kemana-mana kan? Tadi kan sudah bilang bayangkan bikini. Ini saya kasih contoh dari pribadi saya. Ya, ini pembelajaran saya terutama di 2026 ini. Saya menjaga hati dan pikiran saya untuk menjauhkan dari hal-hal seperti itu. Contoh, ketika saya melihat perempuan yang cantik, ya, saya tidak mengizinkan pikiran-pikiran kotor itu menguasai hati dan pikiran saya. Loh, tadi saja bilang Bu Rosi pakai bikini. Pikiranmu sudah jahat itu. Mau contohkan ke Bang Loding, bukan ke saya. Tetapi tadi kan Kak Rosi kan ya bicara seperti itu. Makanya saya bilang bahwa ya normalnya kan manusia seperti itu, terutama laki-laki. Jadi Bang, segala sesuatu keburukan itu, dengar dulu. Itu dilakukan oleh iblis. Iblis yang mempengaruhi kita agar melakukan perbuatan itu. Kenapa Anda bela-bela iblis? Benar tidak Bu Rosi? Betul, iblis yang memberi pengaruh. Sekarang Anda mau dengerin iblis atau enggak, kan gitu. Iya, dengar iblis atau Tuhan. Kalau kita mau bawa ke kasusnya Adam dan Hawa ketika makan buah terlarang itu ya. Apakah ketika mereka melihat buah itu langsung iblis datang untuk menggoda? Nggak mungkin. Karena setiap hari Hawa ini pasti kan melihat terus. Mereka cari makan, terus melihat itu pohon kok menarik. Tiap hari direnungkan kok menarik. Tiap hari direnungkan kok menarik. Nah disitulah baru iblis manfaatkan kesempatan untuk menggoda. Nah demikian pula kita manusia sekarang ini. Apakah seseorang untuk mau lakukan pemerkosaan, contohnya gitu, memperkaos seseorang, perempuan, langsung dia lihat perempuan keinginan langsung untuk memperkosa? Nggak mungkin. Tetapi karena dia sudah ya memupuk hati dan pikirannya setiap hari untuk berpikir hal-hal yang nggak waras itu,
Maka iblis memanfaatkan pikiran itu supaya bisa menggoda dia sehingga dia bisa jatuh. Betul, apa yang dikatakan Bapak Kristen ini, apa yang kamu lihat dengan pandangan pertama sebelum engkau mengedipkan mata, maka tidak ada keburukan yang timbul dalam hati sekalipun yang kau lihat dapat membangkitkan hawa nafsumu. Namun jika engkau melihatnya dengan pandangan kedua, setelah engkau mengedipkan matamu, maka disitulah iblis menimbulkan bisikan buruk di dalam hatimu. Pandangan pertama bisa dikatakan anugerah, dan pandangan kedua bisa dikatakan bencana. Makanya saya bilang, ini pembelajaran saya, ini kesaksian hidup saya ya. Di 2026 ini saya belajar untuk menjaga hati dan pikiran saya. Ini bukan masalah kesaksian Pak Kingdom. Tadi kan Yesus sudah bilang dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapamu karena kamu ingin melakukan membunuh manusia. Iblislah pembunuh sejak awal. Itu yang dibawa data. Nah kalau sudah betul berarti Kenapa? betul kan apa kata Bunda Rosi Tidak kan? hanya data, Bang Kingdom, ini rumus dari Tuhan Yesus. Rumus. Masalahnya kenapa Yesus berkata kepada itu, ya seperti itu kepada orang Yahudi saat itu, orang-orang Farisi. Karena mereka itu adalah pembumbun para nabi sejak semula. Makanya ketika Yesus datang dan membicarakan Kenapa mereka membunuh? Kata mengajarkan Tuhan Yesus di kebenaran, Matius mereka juga 8. hendak mau Di membumbun Matius Yesus. 8 Bang, ayat 28 dikatakan Makanya Yesus kenapa mereka katakan, punya iblislah niat bapakmu, membunuh. karena itu engkau mau melakukan Kenapa, Bang? pekerjaan bapakmu. Makanya saya bilang, Bang. jangan segala sesuatu itu iblis disalahkan. Ya. Loh, Iblis itu Anda jadi loyalnya memanfaatkan. iblis. Bela iblis Kan dia ini. Yesus yang bilang, Bang. Aduh, gimana? Coba suruh, nih? coba Anda baca Yohanes 8:44. bicara, Ada, sebentar. sabar. Baca Yohanes 8:44. Baca dulu, baca. Ketika Kita Tuhan Perkataan Hawa, Yesus Adam dan itu Hawa. Bang, katanya adalah kekal ya. Jadi berlaku Rosi. sepanjang zaman kepada semua orang gitu loh. Nggak hanya kepada bangsa Israel. Yang namanya pembunuh itu dipengaruhi oleh iblis. Karena iblis memang yang begitu kan, iblis yang menyuruh Kain membunuh Habel. Makanya nama Habel disebut oleh Tuhan Yesus. Di belakang Kain ada iblis yang Kak Rosi. menyuruh Kain membunuh Oke. Habel. Baik. Dan yang menyuruh anak-anak Yakub membunuh penduduk satu kota Sikem Apa ini kata Tuhan? adalah iblis juga. Apa kata Tuhan kepada Kain? Bang, Oke, kita dibaca baca. ya. Apa Bang, kata sebentar Tuhan Bang. kepada Kain? Ini kejadian Sebentar. 49 ya. Ya. Sebentar Bang, Yakub bilang gini nih, waktu anak-anaknya selesai membunuh. Kata Yakub gini, Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, ini kejadian 34 ayat 30. Ya, kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris. Padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah dan kita akan dipunahkan. Aku berserta seisi rumahku. Nah itu mereka begitu Bang. Yakub aja marahin Simeon dan Lewi Bang, karena mereka membunuh satu penduduk kota Sikem itu. Lalu di kejadian 49 Iya, ya. sejarah ketika itu Yakub- fakta. Tetapi bentar, bukan Bang. Tuhan yang memerintahkan. Ya, Bang, ini kata Yakub Bang, kata Yakub tentang dibedakan. siapa yang ada di balik. Bentar dulu, siapakah yang ada di balik perbuatan Simeon dan Lewi yang membunuh satu penduduk kota Sikem? Nih, kata Yakub di kejadian 49 ayat 5. Simeon dan Lewi bersaudara, senjata mereka adalah alat kekerasan. Dan Yesaya 28 ayat 15 mengatakan iblis penuh dengan kekerasan. Jadi ada keyword yang sama, kekerasan. Oke, baik. Kak, Ya. harus sih. Kalau memang iblis itu sifatnya kekerasan ya, membumbun. Tapi kalau manusia tidak respon, kira-kira terjadi nggak? Ya kan Kalau dia manusia- respon, Lewi dan Yehuda kan respon terhadap bisikan iblis sehingga membunuh satu penduduk jangan kota. ke sana dulu, jangan ke sana dulu. Saya Ya bicara. kalau nggak respon ya nggak terjadi Bang. Nah, makanya saya bilang Makanya Kain dibilang apa? Apa kata Tuhan kepada Kain sebelum dia membunuh Habel? Dengarkan, saya engkau bacakan ayatnya. muram? Bukankah Dengar. kamu akan bercahaya kalau engkau berbuat baik? Tetapi kalau engkau tidak berbuat baik, ini kata Tuhan kepada Kain ya. Ya, iblis sudah mengintip di pintu hatimu. Betul. Tetapi engkau harus berkuasa atas Betul. iblis. Jadi Betul. benar, harus berkuasa atas bisikan iblis. Ah. Kalau Anda mendengar suara iblis, menyuruh Itu dia. membunuh atau Itu berzina, yang betul. Anda harus mengalahkan suara iblis itu, Bang Kingdom. Begitu kata Itu betul. Tuhan. Itu betul. Makanya Kalau saya betul bilang jangan dibantah. tadi, bentar.
Makanya saya bilang tadi, jangan segala sesuatu itu disalahkan kepada iblis. Karena kita itu dicobai oleh keinginan kita. Ya, keinginan kita sendiri. Benar sekali Bapak ini, apa yang menurut kami benar dan sejalan dengan Islam, kami akan membenarkan pernyataannya. Bahwa dalam Al-Quran iblis membela diri dan tidak mau dipersalahkan, sebab hawa nafsu keinginan manusia sendirilah yang salah. Bagi yang suka membaca Al-Quran, pasti akan menemukan ayat tersebut. Apakah Bapak ini diam-diam membaca Al-Quran ya? Pernyataan Bapak ini benar, hanya kalah bicara dengan Ibu Kristen ini. Contoh, makanya saya bilang tadi. Iya, kalau Anda punya niat nih Bang, seperti Kain kan dia punya niat, dia iri hati Bang kepada Habel. Kalau dia membiarkan hatinya iri hati terus, ya dia tidak berbuat baik kata Tuhan, akhirnya iblis yang datang ke hatinya. Dan iblis nyuruh, bunuh tuh adikmu, gitu loh. Yang bisa Makanya menghentikan saya iblis itu ya bilang, Anda juga. Kalau iblis Anda itu membuka, hanya, iblis itu pemicu saja. iblis yang mempengaruhi Pemicu, manusia ya. berbuat dosa. Tugas Tetapi kita kalau adalah manusia itu tugas tidak kita itu mengikuti, menyingkirkan Bang, menyingkirkan bisikan iblis itu. Makanya kan memang kita harus berdoa supaya kita tidak terkena bisikan iblis, gitu loh Bang, caranya. makanya saya kasih, ya Karosi, makanya saya tadi kasih kesaksian pribadi saya ya, terutama di 2026 ini, satu pembelajaran yang sangat berharga yang saya sedang jalankan, lakukan. Ketika, contoh ya, makanya saya kasih contoh, melihat perempuan cantik, jangan engkau membiarkan pikiranmu kemana-mana. Engkau harus berkuasa menguasai pikiranmu, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Supaya dosa itu tidak menguasai engkau. Karena ketika engkau melihat perempuan cantik, lalu engkau mulai merenungkan, waduh wajahnya cantik, waduh segala bodinya, wah indah segala sesuatu, maka akan jadi dosa. Tetapi ketika engkau melihat, lalu engkau bersyukur, oh Tuhan terima kasih dia perempuan yang cantik. Sampai di situ saja, engkau tidak membiarkan pikiranmu kemana-mana, engkau akan menang. Makanya ketika saya bacakan ayatnya ya, ini yang Tuhan katakan kepada Habel ya, Kain ya. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan wajahmu muram? Bukankah wajahmu akan berseri jika engkau berbuat baik? Namun jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Hasratnya tertuju kepadamu, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ya, tadi kan saya udah baca Bang. Makanya kita manusia ini yang harus berkuasa atas semua itu. Kita diberi otoritas oleh Kita Tuhan. harus berkuasa atas dorongan suara dari iblis itu. Itu maunya Tuhan, berkuasa atas iblis, berkuasa atas bisikannya. Gitu Bisa loh Bang. tidak? Baik, bisa tidak kita kalahkan iblis? Ya bisa lah. Nah, Dengan itu. kuasa Tuhan. Makanya saya bilang tadi, ya. Iblis itu dia hanya sebagai pemicu saja. Contoh. Apa pemicu? Lah buktinya Contoh ya. ini apa? Anda bagaimana mempertanggungjawabkan bagaimana penduduk satu kota itu dibunuh, Bang? Hanya karena satu orang perempuan diperkosa. Di mana keadilan dari YHWH ini? Jelas dia bukan Tuhan, Bang. Sebentar, Anda Kak. bilang bahwa Tuhan yang memperkasai pembunuhan penduduk satu kota hanya karena satu perempuan diperkosa. Berarti Anda itu apa, Bang? Berarti Tuhan Anda itu adalah Tuhan yang Sebentar. yang pilih kasih ya. Hanya orang Kak. Israel aja yang orang. Kalau Jangan bangsa kemana-mana. lain berhak dibunuh. Bahkan Jangan Anda kemana- tidak menerapkan hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya, jangan kemana-mana, Kak. Apakah Anda yang Kak kemana-mana dari tadi loh. Kak Rosi, apakah ketika saudara-saudaranya Dina membumbun laki-laki semua itu, apakah atas perintah Tuhan? Yahweh yang memerintahkan? Tidak Ya, kan? Yahweh yang memerintahkan mereka untuk membunuh penduduk satu kota. Karena jelas rumusan Yesus. Di mana Iblislah ayatnya? yang membunuh manusia, dan iblis dalam hal ini memakai tangan dari Simeon dan Lewi membunuh penduduk satu kota Sikem. Anda berkata, Kak Rosi, Anda Anda berkata mau bilang bahwa kalau Yahweh lihat yang sebelumnya saya tahu memerintahkan. Bang, pendeta itu Di mana bilang ayatnya? bahwa Di mana ayatnya penduduk satu Yahweh kota Sikem memerintahkan itu kepada adalah Simeon, kehendak Tuhan yang kepada benar. Itu saudaranya ajaran gereja Dina. memang Bang. Itu Sebentar. ajaran gereja Bang. Sebentar. Ajaran gereja bilang di mana ayatnya Yahweh memerintahkan bahwa kepada penduduk kota Sikem itu dibunuh. saudara-saudaranya Dina untuk membumbun orang-orang di Sikem itu? Di mana ayatnya? Yahweh yang memerintahkan. Bang, Di mana? Yesus yang memberi rumusan ya, iblis jangan- pembunuh jangan- manusia sejak semula.
terapkan rumus Yohanes 8 ayat 44 ke dalam Kejadian pasal 34. Terapkan rumus itu, Bang. Di mana Bang. perintah Yahweh? Anda jangan melawan Di mana rumus perintah dari Tuhan Yahweh? Yesus. Anda jangan Di mana melawan rumus dari Tuhan Yesus, Gini, ya. Kak Rosi sudah menuduh Yahweh yang menyuruh Simeon Ya, untuk membunuh dia yang Simeon dan menyuruh. saudaranya itu untuk membunuh. Ya, dia yang menyuruh. Di mana? Di mana ayatnya? Oke, ayatnya ada di Kejadian 49. Yakub bilang gini, Simeon dan Lewi bersaudara, senjata kalian ialah alat kekerasan. Janganlah jiwaku turut dalam permufakatan mereka. Janganlah kiranya. Bang. Setelah kejadian. Yakub, Di mana sebelum Yakub mereka itu membunuh melihat, ada perintah roh Yahweh. kekerasan bekerja di dalam diri Simeon dan Di Lewi. mana Roh kekerasan sebelum bekerja dalam kejadian Simeon dan itu, Lewi, Bang Kingdom. Sebelum terjadi pembunuhan itu, Yahweh memerintahkan kepada mereka untuk membunuh laki-laki tersebut. Di mana perintahnya? Kejadian berapa? Aduh, Bang. Gini, jangan Yang memberi perintah membunuh itu Yahweh kepada Simeon dan Lewi, kebenaran yang harus Bang. dipercayai. Sekarang di mana Kejadian 49 itu bahwa Yahweh Baca Kejadian 34, Bang. Kejadian 34, baca. Di sini, mari kita baca sama-sama biar Anda tahu siapa Yahweh itu di situ. Kejadian berapa? 34. Oke. Kejadian 34 ya, bahwa Yahweh yang memerintahkan untuk membunuh orang-orang Sikem ya. Nih, tapi saya bacakan mulai dari ayat 25, ini agak panjang ayatnya ya. Ya, pada hari ketiga ya. Oke, dari ayat 24 dulu saya baca. Kejadian 34 ayat 24. Maka usul Hemor dari dan Sikem anaknya itu didengarkan oleh semua orang yang datang dan berkumpul di pintu gerbang kota. Lalu disunatlah setiap laki-laki, yakni setiap orang dewasa di kota itu. Pada hari ketiga, ketika mereka sedang menderita kesakitan, ya disunat loh. Hari ketiga kan lagi sakit-sakitnya nih. Ya. Datanglah dua orang anak Yakub, yaitu Simeon dan Lewi, kakak Dina. Setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut-takut serta membunuh setiap laki-laki yang sedang mengerang kesakitan karena sunat. Ya, bayangkan lagi mengerang kesakitan karena sunat, dibunuh. Itu perbuatan pengecut, Bang. Di mana perintah Yahweh? Bukan Hemor dan Sikem anaknya dibunuh mereka dengan mata pedang, dan mereka mengambil Dina dari rumah Sikem lalu pergi. Kemudian datanglah anak-anak Yakub merampasi orang-orang yang terbunuh. Jadi sesudah membunuh, harta orang-orang itu diambil, menjarah kota itu, ya, karena katanya adik mereka telah dicemari. Kambing domba, lembu sapinya, keledai dan segala yang ada di dalam dan di luar kota itu dibawa mereka. Segala kekayaannya, semua anaknya dan perempuan ditawan. Oh, perempuan yang ada di kota itu ditawan mereka ternyata. Ya. Apakah itu perintah Yahweh? Gak hanya harta bendanya aja. Dan dijarah nih, Bang. Apakah itu perintah Tuhan? Perintah Yahweh tuh. Di mana ayatnya ada perintah Yahweh di situ? Bang, rumusnya Yohanes 8 ayat 44. Jangan rumus. Bener-bener Kita ini. sedang membahas. Sedang membahas ayat di situ Kamu tertulis. benar-benar buta ya. Itu Pakai rumus fakta Yesus sejarah, itu. kejadian, Pakai rumus fakta Yesus untuk sejarah. melihat kejadian 34. Di Pakai rumus mana- Yohanes 8 ayat Di mana 44. ayat Di dalam kejadian Yahweh 34 ini, Bang. supaya orang-orang Aduh, Sikem parah itu ini. dibunuh. Kok parah? Sister yang kemana-mana membahasnya. Mereka membunuh penduduk satu kota, laki-laki yang sedang kesakitan, meregang kesakitan karena Iya, disunat, kenapa, Sister? dibunuh mereka semua. Atas perintah Yahweh. Mereka memakai sunat untuk menipu penduduk kota Di Sikem. mana ayatnya Yahweh Bang, laki-laki ini memerintahkan? lagi nggak berdaya, Bang. Bang, laki-laki ini lagi nggak berdaya karena mereka kesakitan disunat, dan dalam keadaan tidak berdaya, mereka dibunuh oleh Simeon dan Lewi. Yang namanya membunuh tadi kata Yesus siapa, Bang? Iblislah yang membunuh manusia sejak semula. Pakai rumus Yesus itu Yohanes 8:44 dalam melihat Kejadian 34 pasal yang terutama dari pasal berapa? Dari pasal 25 sampai pasal 31. Oke. Terapkan rumus Yesus ke dalam peristiwa ini. Baru Anda bisa melihat bahwa ini emang iblis, Bang. Jangan pakai rumusan Bang, Yesus. Anda jangan bilang kalau Tuhan Yesus saya adalah pelaku Nggak bisa seperti penduduk. itu.
Nggak bisa bang. Ini Nggak ajaran bisa. gereja saya tahu. Ajaran Nggak bisa. gereja bilang bahwa Nggak yang bisa melakukan seperti itu, Kak Rosi. pembunuhan atas penduduk satu laki Kem adalah Tuhan yang benar. Yaitu Tuhan Anda, Yahweh iblis. Di mana ayatnya Yahweh memerintahkan? Saya tuntut ayat itu seperti yang Anda bilang bahwa Yahweh yang memerintahkan untuk membumbun. Di mana ayatnya? Karena Bang, sudah kalau baca, iblis ngaku tidak dia itu ada- setan menyuruh tidak membunuh. ada perintah Tuhan. Mana ada Sebentar. iblis mau ngaku dia setan nyuruh membunuh. Yang ada dia ngaku Sebentar. Tuhan. Oke, baik. Kak Rosi, baik. Boleh saya bicara sekarang? Boleh saya bicara sekarang? Ya silakan. Baik. Ketika kita membaca sejarah ya tentang para nabi, peristiwa dari Adam sampai kepada para nabi yang lain itu ya, sister ya. Ketika bangsa Israel sendiri mereka mau berperang, mereka juga harus bertanya sama Tuhan. Nah, di situ baru Tuhan akan katakan, perang, mereka maju, ya. Nah, sementara di sini sister sudah menuduh bahwa Yahweh dan ada tertulis ya, Yahweh memerintahkan supaya laki-laki Sikem itu dibunuh. Ternyata ketika kita baca, tidak ada satu ayat pun yang menyebutkan perintah Yahweh bunuhlah laki-laki itu. Semua laki-laki di Sikem tidak ada perintah. Lalu bagaimana Anda mengatakan bahwa ada tertulis Yahweh memerintahkan untuk membunuh laki-laki itu? Tidak ditemukan ayat seperti itu. Ya, saya baca ya Bang. Kejadian 34 ayat 13. Lalu anak-anak Yakub menjawab Sikem dan Himor ayahnya dengan tipu muslihat. Dan Yesus bilang apa? Iblis adalah pendusta. Dia dari awal memang berarti pendusta. Yahweh juga Tidak penipu, sedang Bu. membahas. Yahweh juga penipu. Kita Astaga. tidak sedang membahas. Kejadian 34 ayat 13 Astaga. bilang bahwa anak-anak Yakub Astaga. itu melakukan tipu muslihat Astaga. kepada Astaga. ya Hemor, ya ayah dari Dina, ayah dari ya kepada Sikem dan Hemor ayahnya dengan tipu muslihat. Bang, tipu muslihat itu kira-kira siapa? Yang maksudnya memberikan ide tipu muslihat? Ya iblis lah. Iblis. Yohanes 8 ayat 4 kan bilang iblislah yang memang pembunuh manusia dan dia Betul. kalau dia berkata dusta, dia berkata atas kehendaknya sendiri. Jadi dua karakter iblis Bang yang nggak bisa Anda bantah adalah apa? Pembunuh dan pendusta. Ini dua karakter iblis yang nggak boleh Anda pisahkan Bang. Ini setali, benar-benar ini ibarat ya, memang sejalan ini karakter iblis. Makanya saya tahu yang menyuruh membunuh itu Yahweh. Karena di sini ada tipu muslihat, ada aksi penumpahan darah satu penduduk kota, Bang. Wih, Bayangin. luar biasa Bu Rose, ini mantap ilmu ini. Bang, Buanglah Pak Kingdom, kalau buanglah ini, Bang, karakter kalau iblis dalam diri Yahweh- Pak Kingdom itu, buanglah Pak Kingdom, buanglah. Betul, Ini data inilah semua orang Kristen ini. nyembah-nyembah Yahweh. Gini loh, Harus sekarang ini. saya tanya Bang Loding gini Bang, saya Iya, tanya ya. iya. Bang Loding kalau punya anak perempuan, nih maaf, ini contoh aja. Iya, Kalau iya, anak iya. Bang Loding perempuan diperkosa, haruskah penduduk satu kota Jakarta membayar apa yang dilakukan oleh orang yang memperkosa anak Bang Loding itu, anak perempuan? Patut Tidak. nggak Bang Loding begitu? Tidak. Ya, orang itu misalnya Tidak orang patut. Jakarta. Nah, itu yang dilakukan anak-anak Yakub, Bang. Membunuh penduduk satu kota Sikem atau katakanlah satu penduduk kota Jakarta hanya karena satu gadis Jakarta diperkosa. Kan gitu. Iya, inilah Pak Baik. Kingdom ini. Udah boleh saya bicara sekarang. Jadi Buanglah peristiwa karakter Bahkan Yahweh buku itu mata Pak ganti Kingdom. mata. apa yang diganti terjadi? Contoh sebentar ya. Apa yang terjadi Nggak berlaku, pada Bang. para nabi dan keturunannya? Contoh ya, mulai dari dari Nuh, Abraham, ya, Ishak, Yakub dan anak cucunya. Semua kesalahan-kesalahan mereka pun pasti tercatat. Makanya itu ada di dalam Alkitab, kita bisa baca. Itu fakta sejarah. Tetapi ketika mereka melakukan kesalahan, apakah Tuhan yang menyuruh mereka untuk melakukan kesalahan? Tidak kan? Atas kehendak mereka. Contoh, ketika Tuhan menyelamatkan Nuh, setelah selamat, lalu Nuh membuat kebun, menanam anggur. Dia membuat anggur sehingga minum sampai mabuk dan telanjang. Apakah Tuhan yang menyuruh Nuh untuk mabuk dan telanjang? Tidak kan? Itu kehendaknya, itu keinginannya. Siapa lagi? Abraham. Ketika Tuhan mengatakan bahwa dia akan memiliki keturunan bersama dengan Sarah. Ya, tapi kan lu nggak sampai membunuh Bang di dalam kemabukannya itu. Nggak ada membunuh dan menipu.
Kak, Ya saya kalau sedang Nuh itu hanya kelemahan manusiawi, saya sedang dia membahas mabuk oleh poin anggur. kesalahan-kesalahan. Itu kelemahan Saya manusiawi sedang bang, membahas biasa lah poin kadang-kadang ya namanya juga manusia. kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Tapi para nabi juga. nggak ada catatan bahwa Nuh itu pembunuh ya bang, nggak ada bang catatan Nuh itu pembunuh, nggak ada. Oke, terus ketika Tuhan menghukum manusia dengan air bah, ya, itu yang membunuh manusia itu siapa? Ya iblis Hanya lah. menyelamatkan 8 orang. Ya, saya Hanya tahu. menyelamatkan- Sebentar. Saya tahu, Bang, kalau gereja bilang yang membunuh itu adalah siapa? Katanya anak-anak ini loh, anak-anak dari Kain. Anak-anak Kain itu katanya membunuh anak-anak Set. Jadi anak-anak Tuhan itu anak-anak Set. Lah, kalau manusia kawin dengan manusia, hasilnya apa? Hasilnya harusnya manusia juga. Tapi kalau Kak. anak-anak Tuhan kawin dengan perempuan, hasilnya raksasa. Gitu, Bang. Nah, Bagaimana ternyata ini mungkin pun- laki-laki manusia ternyata ini dengan pun perempuan Kak manusia Rosi nggak hasilnya paham. raksasa? Nggak mungkin Ya. kan, Bang? Ini kata Bang, raksasa yang itu yang membunuh orang di zaman Nuh adalah para raksasa. Mereka peminum daging, mereka peminum darah dan pemakan daging. Itu yang terjadi, Bang. Kak, saya sedang Para bertanya. raksasa yang telah air bah. melenyapkan umat manusia di zaman Nuh. Kalaupun ada sisa tinggal sedikit, Bang. Makanya Tuhan mengirimkan air bah supaya para raksasa ini dan para malaikat iblis yang nakal-nakal ini yang menggauli perempuan dipenjara di sungai-sungai di bawah air itu, di gua-gua kegelapan. Sesuai dengan 2 Petrus 2 ayat 4 dan 5. Sesuai juga dengan apa, Bang? Ya, baca dulu kalau nggak percaya. Kak, 2 Petrus 2 bilang begitu, Bang. Bahwa malaikat-malaikat ini berbuat dosa. Makanya ya di penjara malaikat-malaikat ini di bawah gua-gua kegelapan, kata Petrus begitu. 2 Petrus 2 ayat 4 dan 5 ngomong gitu. jadi yang tinggal di dalam goa itu siapa? Kingdom. Para malaikat Sorry, iblis. isiknya. Oke, para malaikat Itu yang di bawah iblis sungai-sungai itu, Bang, yang di bawah sungai. Makanya ada 4 katanya yang ditahan di sungai Efrat. Di sungai Efrat ditahan 4. Wahyu 19 ayat 4 dikatakan ada malaikat yang nakal-nakal yang waktu itu menggauli manusia ditahan di sungai Efrat. Hah? Malaikat menggauli manusia? Iya. Bagaimana nggak percaya? malaikat itu roh? Bagaimana malaikat itu roh? Dia bisa bersetubuh dengan manusia. Tanya aja, Bang, sama setannya. Kalau pengikut Lah. setan tahu, Bang, caranya. Bagaimana? Oh, berarti Pak Kingdom pengikut setan. Bagaimana ini ya? Setan itu makhluk. Bang. Terus Bang. dia bersetubuh dengan manusia fisik seperti apa kira-kira? Ya, Anda mau tahu? Anda kenapa harus cari tahu orang bersetubuh bagaimana? Anda Karena suka kalau cari tahu si gaya-gaya bilang orang. Malaikat menggauli Bang, manusia. kalau Anda, Oh, kalau Anda ya, pernah tadi masuk Rosi. dalam sekte Pak Rosi bilang satanis, Anda malaikat tahu menggauli caranya, Bang. Anda manusia. tahu caranya, Bang. Sementara malaikat Bang, itu pengikut makhluk setan roh. tahu, Bang, caranya. Makhluk roh itu tidak punya kelamin. Lalu bagaimana dia itu bisa menggauli manusia? Loh, tapi kan tertulis begitu. Nah, Malaikat ini punya kemampuan menjadi manusia atau shifter ya, katanya kan shifter itu begitu, Bang. Lah buktinya lahir para raksasa. Lu gimana, Bang? Dikatakan di Yudas 1 ayat 9 ya, mereka telah meninggalkan tempat kediaman. Jadinya merekanya kelakuannya kayak gitu, Bang, bukan seperti bukan seperti malaikat-malaikat Tuhan yang baik. Kelakuannya itu melenceng. Makanya ada sodomi, ada hubungan dengan hewan. Ini kan yang ngajari para malaikat iblis, Bang. ya, saya mengakui bahwa Kerosi ini banyak sekali berbicara, menyampaikan banyak hal, tapi sebenarnya kebenarannya itu hanya 1% saja dari 100%. Itu Oh, sebabnya menghakimi. kitab Henok. Itu Bang, menghakimi. kenapa kitab Henok dicabut, Bang? Kitab Henok itu dicabut karena menelanjangi apa yang dilakukan para malaikat di Kejadian 6. Kalau orang-orang Kristen, para teologi, saya tahu menyangkalnya. Lah, Anda nggak percaya dengan yang ditulis Musa? Kalau saya percaya, Bang. Iya, saya percaya.
Ya udah, kalau dibilang para raksasa ini hasil perkawinan malaikat dengan perempuan, ya saya percaya. Saya percaya pada yang ditulis Musa. Kok Anda nggak percaya? Jadi maksudnya maksudnya begini Kak ya. Anak-anak Allah ya menghampiri anak-anak perempuan ya. Anak-anak Allah itu di situ siapa? Merujuk kepada keturunannya Set ya. Anak-anak manusia itu merujuk kepada anak-anak keturunan Set itu Kain. manusia, Bang. Ini benar-benar iblis ya, benar-benar malaikat yang jatuh. Anda baca Ayub 1 ayat 6 dan Ayub 2 ya. Mana Ayat 2 ayat ayatnya 1 ya. bahwa malaikat itu bisa Di situ sama Bang, istilahnya Bene Elohim, disebutnya anak-anak Tuhan, tapi anak Tuhan yang durhaka, yang melenceng. Dan iblis ya. Baca Ayub Bang, baca Ayub. Anda tahu bahwa iblis aja bisa datang tuh menemui Tuhan. Ayub 2 ayat 6 kalau nggak salah ya. Apa 2 ayat 1? Saya lupa sedikit. Iya, Ayub kayak apa iblis menemui Tuhan di mana? Kak? Iya Bang, istilah yang dipakai di Kejadian 6 dengan di kitab Ayub itu sama Bang. Sama. Bene Elohim. Oke, saya bacakan ya. Oke, Kejadian Ayub 1 ayat 6 ya. Pada suatu hari datanglah anak-anak Tuhan menghadap Tuhan. Dengerin dulu. Ya. Ayub 1 ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Tuhan menghadap Tuhan, di antara mereka datanglah juga si iblis. Berarti kan iblis emang diakui sebagai anak Tuhan, tapi anak Tuhan yang durhaka menurut catatan Alkitab ya. Jadi memang Ya, malaikat pada itu saat disebut itu kan anak-anak Tuhan iblis itu juga, Bang. kan sudah jatuh. Nah, pertanyaan saya ketika mereka Oke, datang satu untuk lagi. Tuhan itu di mana? Bang, satu lagi nih. Posisinya Ayub di 2 mana? ayat 1. Pada suatu hari datanglah anak-anak Tuhan menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datang juga iblis menghadap Tuhan. Bang, ini yang dipakai itu istilahnya Bene Elohim. Dan itu yang dipakai juga di Kejadian 6. Tentang anak-anak Tuhan yang durhaka atau para fallen angel ini yang menggauli perempuan. Kalau Anda bilang Set, enggak lah, bohong. Apalagi Petrus mengkonfirmasi bahwa memang malaikat-malaikat ini berbuat dosa. Dosanya apa? Yaitu menggauli perempuan. Ya kalau nggak dihentikan nggak ada perempuan lagi loh. Saya juga Ya, hanya saya perempuan, semuanya musnah Bang. ya gini ya, saya juga baru tahu ilmunya dari Kak Rosi. Nggak tahu Kak Rosi dapatnya dari mana bahwa Yang tertulis Kok kamu dibantah. ragukan orang punya ilmu? Yang tertulis begitu Abang, yang tertulis ya, gitu. Saya rasa, saya Bang, tahu ini disangkal semua oleh para orang ahli teologi. Kristen. Saya tahu Bang, saya tahu. gini Kak, saya rasa dari semua orang Kristen yang ada di dunia ini pemahamannya sangat berbeda dengan Kak Rosi ya. Karena apa? Karena Kak Rosi itu mengatakan bahwa di kejadian itu merujuk kepada malaikat-malaikat, dan karena malaikat-malaikat itu bisa menggauli manusia. Saya juga baru tahu ilmu ini, Kak. Kalau memang itu masih ada dan bisa terjadi sampai saat ini, apakah itu bisa Makanya- kita alami itu, Kak Bang, Rosi? sampai sekarang Bang ya, perkawinan antara makhluk halus dan manusia itu dikenal Bang, namanya istilahnya incubus atau sukubus. Incubus Oke. itu ya laki-laki malaikat iblis dengan perempuan anak manusia. Kalau sukubus kebalikannya, laki-laki manusia dengan perempuan iblis, katakanlah gitu ya. Itu Oke. dikenal, ada searching aja Bang, ada searching itu incubus atau sukubus. Iya, Oke. sering. Keturunan mereka itu ada di mana yang bisa kita temui saat ini? Oke, saya minta maaf ya kalau misalnya kan sering ada pengakuan misalnya nih ya. Misalnya nih katanya
Misalnya, oh anak dewa matahari, anak dewa langit. Itu kenapa Bang bisa ada istilah-istilah itu? Itu kan pengakuannya senada dengan apa yang terjadi di Kejadian 6. Bahwa dewa-dewa mengawini perempuan manusia. Bahkan di dalam mitologi, di dalam mitologi Hindu, misalnya dewa matahari melihat Dewi Kunti cantik. Kan mirip kejadiannya. Ya maaf ya, maksudnya saya ngasih contoh-contoh aja. Ya, Ternyata kita itu bukan mitologi. dengan kepercayaan Kita orang. mencatatnya sebagai suatu kebenaran, Bang, bahwa memang ada malaikat yang jatuh menggauli anak-anak perempuan manusia. Kenapa Anda bantah kalau Alkitab tulis? Kenapa Anda bantah? Kan itu alasannya kenapa buku Henok dicabut. Karena buku Henok menceritakan tentang keberadaan malaikat-malaikat iblis yang mengajarkan katanya apa? Membuat senjata perang. Dan nama Buku Henok. Azazel itu disebut, Bang. Ya, Nama Henok Azazel yang disebut di kitab Henok. Dan Anda tahu dikatakan apa? Yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir katanya Azazel. Bilangan 23 ayat 24. Bilangan 24 ayat 8. Yang mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir adalah Azazel. Makanya kitab Henok dicabut. Karena ketahuan kalau Yahweh punya anak buah namanya Azazel. Berarti Anda. yang memanggil Abraham untuk keluar dari Ur Kasdim. Anak buahnya si Yahweh Sebentar. adalah Azazel. Dan nama Azazel ada di kitab Henok. Makanya kitab Henok ini dicabut biar nggak ketahuan. Siapa Kalau yang menulis sebenarnya kitab Henok Israel itu? itu, Siapa ya, penulis- Israel siapa penulis itu kitab memang ada di bawah kekuasaan Yahweh atau iblis. Biar nggak Ya, ketahuan, siapa Bang. penulis kitab Udahlah, Henok Bang, itu? saya udah tahu lah. Pengajaran di gereja Ya, memang Pak. membantah hal ini, saya udah tahu. Siapa penulis kitab Oh, Henok bantah itu? mereka ya di gereja-gereja ya, Bu ya. Iya, dibantah memang. Siapa Dibilangnya penulis itu anak-anak Bantah. set. Henok? Siapa Kenapa penulis kalian Bantah. suka membantah-bantah begitu ya? Siapa Yang ditulis penulis Musa kitab aja Henok? mereka bantah. Makanya Tuhan Yesus bilang, bukan aku yang mendakwa kamu, tapi Musa. Ya jelas aja kalian membantah apa yang ditulis Musa. Ya enggak? Terusi, Hei, terusi. kalian membantah apa yang ditulis Musa. Saya enggak loh. Siapa penulis kitab Henok itu? Ya kalau namanya Henok ya Henok lah. Henok yang Lagi. mana? Henok lah. Ya Henok yang mana? Henok Ada yang berapa Henok? dibawa 10? pergi. Yang tidak mengecap kematian itu. Nah, bagaimana Henok bisa menulis? Saat itu dia tulis di apa? Ya Apakah pokoknya Musa? kan ada kitabnya begitu. Sebentar. Kitab itu Sebentar, Bang Kak Rosi, pernah sebentar, Kak Rosi. dikanon di dalam PL. Pernah Bang. Sebentar, Pernah, sebentar. tapi dicabut, kemudian dicabut. Oke. Pernah ada masa kitab Henok itu di kanon, Bang, di PL. Baik. Jadi kita bersyukur banget dengan Al-Quran yang begitu jelas. Kenapa bisa ada kisah-kisah Nabi ribuan tahun lalu? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menceritakan retail dan kejadiannya melalui wahyu. Sementara mereka sendiri kebingungan dari mana kisah-kisah Nabi sebelumnya, kecuali jawaban mereka hanya asumsi-asumsi yang tidak memiliki kekuatan dasar yang mutlak kecuali karangan manusia yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama dan baru melalui ingatan dan tradisi turun ditemurunkan.